Halo gengs, ketemu lagi di channel Bukalapak nih dengan gue Hirota Rifan. Yang apa kabarnya semua di masa PPKM alias para pecinta kisah mistis. Cila, bisa-bisaan ya. Habis kayaknya akhir-akhirnya belum ada lagi tuh ya launching-launching film horor yang bisa memacu adrenalin kita nih. Tapi nggak apa-apa. Seperti biasa, gue akan memenuhi kebutuhan asupan horor buat kalian semua pastinya. Tapi sebelum itu, mari kita penuhi juga nih kebutuhan harian kita dengan belanja di Bukalapak. Nah, pas banget gengs, untuk menunjang hobi baru kalian, Bukalapak tuh lagi ngadain promo pilihan jagoan di bulan Juli. Makin banyak nih promo-promo untuk kategori unggulan seperti gadget, otomotif, dan juga DIY perkakas rumah tangga. Catat tanggal-tanggal ini ya. Jadi buruan deh, sikat barang-barangnya sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang karena semuanya ada di Bukalapak. Produknya murah, lengkap, dan pastinya original. Pastinya semua kamu bisa dapat beli dengan promo no ongkir 100.000 kali. Nah, bagi kalian yang suka cari voucher promo di Bukalapak nih, gue kasih tahu 5 cara gampangnya. Pertama, download aplikasi Bukalapak. Kedua, tap voucherku. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh voucher-vouchernya. Klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke chart. Lalu copy paste kode tersebut atau disalin, atau juga bisa pilih promo yang tersedia di checkout. Terakhir, kalian bisa lanjut belanja atau langsung pakai promonya dan tinggal check out. Gampang banget kan? Yuk buruan dipakai voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak untuk membantu kalian membeli barang keperluan selama PPKM darurat yang mulai dari masker, hand sanitizer, dan lainnya semuanya ada di Bukalapak. Linknya semua juga ada di deskripsi ya, jadi jangan lupa cek. Dan ingat untuk selalu subscribe channel Bukalapak supaya channel ini bisa sampai 1 juta subscribers. Nah guys, negara kita kan tuh memang terkenal dengan keberagaman hayati dan budaya, tapi nggak cuma itu aja. Hantu di negara kita itu juga beragam banget. Setiap daerah nih punya hantu dengan sebutan tertentu yang pastinya menarik untuk kita bahas. Nah, makanya di video kali ini gue mau membahas hantu-hantu dari berbagai daerah yang nggak pasaran. Alias mungkin nih, beberapa dari kalian malah belum pada tahu dengan beberapa hantu ini. Untung aja kalian nge-like video ini, geng. Jadi bisa jadi tahu gitu. Langsung aja kita yang ke pertama. Nah, ada nih geng, hantu asal Sumatera Utara dengan nama Begu Ganjang. Gak sedikit loh masyarakat di provinsi ini tuh percaya bahwa beberapa hal aneh berbau-bau mistis yang mereka alami dalam kehidupan itu disebabkan karena gangguan Begu Ganjang ini. Begu sendiri itu berarti roh dan ganjang berarti panjang. Jadi Begu Ganjang itu adalah roh yang menampakkan wujudnya yang menjadi sangat panjang menjuntai ke atas, geng. Jadi pertama kali kalau kalian melihat mereka, itu kelihatannya tubuhnya normal seperti tinggi manusia. Tapi lama-kelamaan, hantu Begu Ganjang ini akan berubah menjadi sangat tinggi. Sampai-sampai badannya itu bisa melebihi dari tingginya pohon. Penampakannya juga bisa menyerupai wanita ataupun pria dan memiliki gigi-gigi tajam seperti gergaji. Begu Ganjang ini tuh awalnya dipelihara orang-orang untuk menjaga tanah pertanian mereka dan kebun milik petani di daerah Sumatera Utara untuk terhindar dari aksi pencurian. Tapi yang namanya manusia itu nggak pernah ada puasnya ya. Setelah nurut sama majikannya tuh biasanya Begu Ganjang ini disalahartikan atau disalahgunakan untuk mencelakai orang lain. Jadi bukan cuma buat nakutin doang para pencuri biar pencuri pada kabur gitu ya. Tapi Begu Ganjang ini memang kerjanya itu caranya hampir-hampir mirip sama yang namanya santet. Misalnya si pemilik Begu Ganjang ini yang kalau di daerah sana tuh disebutnya dengan nama si Mogang gak suka sama orang A lah, maka si A ini akan dikirimin Begu Ganjang miliknya yang akan membuat si A ini sakit. Pokoknya sakitnya ini makin hari akan semakin parah hingga akhirnya meninggal dunia, gengs. Yang semua itu padahal perbuatan dari Begu Ganjang yang telah dikirim. Ada juga cerita yang beredar di warga setempat. Saat itu nih, seorang pria sedang berlibur ke kawasan Brastagi. Di sana dia memetik buah, tapi tanpa izin dari pemiliknya dan main makan aja itu buah. Sesampainya di rumah, dia mengalami sakit perut. Nah, oleh keluarganya langsung dibawa ke rumah sakit dong. Anehnya saat di rumah sakit diperiksa, bukan disebabkan oleh permasalahan medis. Di situ keluarganya bingung. Lalu pria tadi itu bilang, awal mulanya perutnya sakit itu adalah karena makan buah dari tempat dia memetik. Akhirnya pria itu dan keluarganya balik ke Brastagi untuk menemui si pemilik perkebunan. Ketika bertemu dengan pemilik kebun, sempat dilakukan ritual adat sebagai bentuk permohonan maaf. Tapi ternyata ritualnya itu tidak berhasil, geng. Soalnya Begu Ganjang yang menunggu dari perkebunan itu tidak mau memaafkan. Hingga akhirnya sakit yang diderita dari si pria tadi itu nggak kunjung sembuh. Sampai akhirnya dia muntah-muntah darah dan akhirnya meninggal dunia. Parahnya lagi, memang keberadaan dari Begu Ganjang itu terkenal ganas yang kadang dimanfaatkan sama oknum-oknum tertentu. Pernah juga di tahun 2010 ada satu keluarga di daerah sana yang dibakar hidup-hidup, geng. Perkara keluarga ini tuh dituding sebagai si Gumo alias yang memelihara Begu Ganjang. Kasus serupa seperti ini sebenarnya masih banyak juga terjadi di daerah itu. Orang-orang yang dituduh sebagai si Gumo biasanya langsung dianiaya, diusir dari kampung, kemudian rumahnya dirusak dan dibakar juga. Karena image dari si Gumoang itu seperti dukun jahat, gengs. Nah, isu dari Begu Ganjang ini masih kerap terdengar hingga saat ini. Yang akan muncul nih bila mana ada seorang warga yang dinilai meninggal secara janggal dan tidak wajar.
Nah, kalau hantu yang pertama tadi kan itu tinggi banget, besar ya. Kalau hantu yang kedua ini lebih mirip dengan kurcaci karena pendek. Namanya hantu botol manci yang merupakan sosok asal dari Maluku. Digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki tubuh pendek seukuran bayi yang memakai topi berujung kerucut. Banyak yang mengatakan kalau hantu botol manci ini rupanya itu menyerupai dengan Santa Claus. Bentuk dan ciri-cirinya itu kayak orang berwajah tua, berjenggot panjang. Namun ukurannya seperti anak kecil bahkan balita, di mana dia juga selalu memegang botol di tangannya. Hantu itu akan keluar dari pepohonan bambu ketika malam mulai datang. Nah, yang meresahkan, hantu ini katanya sering menculik anak-anak yang berkeliaran di waktu petang atau malam hari untuk dijadikan teman mainnya. Anak-anak yang sudah diculik sama botol manci ini biasanya akan dikembalikan pada saat pagi hari atau besoknya, dan setelah itu si anak akan mengalami sulit pertumbuhan pada dirinya atau stunting. Nah, tetapi bila pagi hari sudah tiba tapi si anak itu belum dikembalikan atau belum pulang, di malam berikutnya biasanya nih warga akan melakukan ritual, namanya itu ritual Manggael, yang dilakukan di daerah yang sepi, gelap, dan angker, geng. Biasanya tuh kayak di bawah pohon bambu. Nah, memang ritual ini dilakukan agar hantu botol manci itu keluar dari persembunyiannya dan mengembalikan anak yang telah diculiknya. Dan orang tua juga biasanya akan meminta agar anak tersebut tidak mengalami stunting atau terlambat pertumbuhannya. Cara memanggil hantu dari botol manci ini juga cukup unik, yaitu dengan memainkan lidi yang ujungnya dibakar, dan bara lidinya tadi itu harus tetap menyala, geng. Nanti nih, hadirnya hantu botol manci itu ditandai dengan adanya cahaya kelap-kelip dari lentera yang memang dibawanya. Jadi selain dia bawa botol susu, dia juga suka bawa lentera gitu, geng. Nah, tapi meskipun bentukannya kan kecil tuh, hantu botol manci ini dikenal mempunyai kekuatan luar biasa besar, yang mana dia gunakan untuk mempertahankan dirinya dari manusia yang berniat mengambil topi yang lagi dia gunakan. Kenapa dia segitunya mempertahankan topinya? Nah, menurut petua dari masyarakat Maluku dulu, jika bertemu dengan hantu botol manci dan kalian berhasil mengambil topinya, maka dipercaya topi itu akan dapat memenuhi segala permintaan yang kita ajukan. Misalnya meminta harta kekayaan ataupun ketenaran gitu. Kalau dipikir-pikir berarti topinya kayak kantong Doraemon kali ya, geng. Namun, kalau kalian berhasil mengambil topinya itu, topi itu juga tetap harus dikembalikan sebelum matahari terbit. Kalau enggak, hantu botol manci akan memberikan ganjaran atau balasan berupa menggelitik si pembawa topinya sampai orang itu terbahak-bahak hingga meninggal. Nah, di antara kalian masih banyak yang penasaran pasti sama yang namanya hantu lampor. Apalagi kan emang lagi viral nih berita mengenai hantu lampor yang katanya ada di Malang tuh. Yang sekarang kalau mungkin nih kalian dengernya asing, apa itu hantu lampor? Tetapi kalau orang Jawa zaman dulu tuh ya sekitar tahun 60-an itu familiar banget dengan yang namanya hantu lampor ini. Coba nih buat teman-teman yang tinggalnya atau asli orang Jawa, cepet deh tanya orang tua kalian, bener nggak pada tahu yang namanya hantu lampor? Karena menurut masyarakat Jawa, lampor itu adalah salah satu jenis perhantuan yang dipercaya bisa membawa maut. Namun wujud lampor sendiri itu dari masyarakat banyak versinya, berbeda-beda. Beberapa menyebut lampor sebagai kumpulan setan dari rombongan prajurit Jawa zaman dulu tuh yang membawa keranda terbang, tapi ada pula yang percaya kalau lampor itu berwujud pocong yang bisa membunuh manusia dalam tidurnya. Secara harfiah, lampor diartikan sebagai kegaduhan. Ya, nama ini sih sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor tuh, yang katanya pas muncul, lampor ini memang membawa suara gaduh banget atau berisik karena suara itu tuh berasal dari iringan-iringan kereta atau keranda dari pasukan Nyi Roro Kidul. Nah, berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, lampor biasa juga muncul bersama dengan pagebluk atau wabah penyakit yang seringkali terjadi di bulan Sapar, yaitu semacam penanggalan Jawa ya. Nah, lampor ini dipercaya bisa membunuh orang dalam tidurnya tuh. Mereka yang didatangi lampor waktu di malam hari akan dicekik dan roh mereka dibawa menggunakan keranda terbang yang mereka bawa. Jika itu terjadi, maka orang tersebut telah mati meninggalkan jasad mereka di dunia. Namun, lampor juga ternyata memiliki kelemahan, gengs. Nah, masyarakat percaya nih, lampor itu nggak bisa jongkok atau duduk, jadi berdiri doang kerjaannya. Sehingga korban seringkali yang didatangin sama lampor adalah mereka-mereka nih yang tidur di atas kasur atau dipan yang posisinya tinggi lah. Makanya, untuk menghindarinya, masyarakat ini percaya dengan tidur di bawah lantai. Pokoknya nggak pakai dipan lah yang rendah gitu. Lampor itu nggak akan bisa mencekik ataupun membawa mereka, karena kan tadi nggak bisa jongkok. Takutnya kalau jongkok encok kali ya. Pokoknya isu dari hantu lampor itu marak banget di sekitar tahun 1960-an. Namun, semakin lama, cerita mengenai lampor ini tuh semakin menghilang. Ya, kemungkinan besar sebenarnya desas-desus mengenai lampor ini muncul karena memang waktu itu banyak banget wabah yang menyebabkan banyak orang juga meninggal dan dikait-kaitkan dengan perbuatan dari sosok hantu. Padahal itu sebenarnya penyakit. Sama seperti sekarang ini, di mana kita lagi berada di situasi pandemi. Yang mana mungkin corona ini juga dipercaya merupakan makhluk halus, geng. Ya, iya sih halus, kecil banget kagak kelihatan virusnya. Gundul Pringis merupakan salah satu setan di daerah Jawa yang berwujud kepala tanpa tubuh. Jadi bentukannya tuh kepala yang sedang meringis dan ketawa gitu, geng. Nah, setan ini sering berada dan terlihat di sekitar pohon kelapa karena biasanya gundul pringis memang menjelma menjadi buah kelapa. Yang kalau terlihat dari luar itu seperti buah kelapa, tapi ketika dibuka atau dikuliti, yang keluar nanti itu bukanlah air kelapa segar melainkan darah, gengs.
karena itu sebenarnya kepala. Cerita yang sering tersebar di masyarakat. Pernah nih katanya ada seorang anak kecil yang sedang berlibur di rumah kakeknya. Kebetulan kakeknya itu memiliki beberapa pohon kelapa. Dan ketika malam hari terdengar kayak suara buk gitu, ada suara yang jatuh. Kakeknya menyuruh si anak tadi itu untuk mengambil kelapa yang dikira jatuh. Si anak langsung keluar dan mengambil buah kelapa tersebut. Yang pas dia angkat, ternyata itu adalah sebuah kepala yang gundul sambil tersenyum. Langsung dilempar lah sama anak itu kaget. Namun besoknya si anak itu langsung demam, gengs. Nah, tapi selain buah kelapa, masyarakat juga meyakini kalau setan gundul juga bisa menjelma sebagai ayam yang berkeliaran di malam hari. Sama seperti kisah buah kelapa tadi. Ada warga yang waktu itu melihat ayam yang lepas dari kandang. Tetapi ketika ditangkap, ayam itu tahu-tahu berubah menjadi kepala manusia. Makanya, sebutan lain dari setan gundul peringis ini adalah kepala gelinding, geng. Karena mereka bergerak dengan cara menggelindingkan kepala secara cepat untuk menakuti warga. Menurut kepercayaan Minangkabau, palasik atau pelesit adalah manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi, di mana si palasik ini biasanya melepas kepalanya untuk terbang buat mencari makan. Terkadang juga bukan kepalanya doang yang terbang, tapi badannya juga jalan-jalan tanpa kepala berarti. Dan kadang-kadang badannya itu ketika bertemu dengan kepalanya dan bersatu, itu menjadi wujud yang sangat seram sekali dan bisa berjalan secara melompat untuk mencari makan. Palasik sendiri dipercaya ada 3 jenis, geng. Ada palasik yang memakan bayi yang masih dalam kandungan tuh, sehingga bayi tersebut akan lahir tanpa ubun-ubun atau mati di dalam kandungan. Dan ada juga nih palasik yang memakan bayi yang baru lahir, jadi udah dikeluarin, sehingga nanti bayinya itu menjadi sangat rapuh, sering sakit-sakitan, dan berujung meninggal dunia. Dan yang ketiga juga ada jenis palasik yang memakan bayi yang sudah meninggal tadi, bahkan setelah bayi itu dikuburkan. Palasik yang dipercaya merupakan manusia jadi-jadian itu bisa dilihat jika kalian nih menemukan ada orang yang nggak punya lengkungan di sini nih, antara hidung sama bibir. Nah, dipercaya dia adalah palasik yang sedang menyamar menjadi manusia. So, itu tadi beberapa hantu yang sebenarnya terkenal di daerah-daerah tertentu. Cuman belum tentu nih terkenal di daerah kalian. By the way, tapi bentukannya aneh-aneh ya. Dan kenapa bentukannya bisa beda-beda begitu? Jawabannya karena hantu-hantu tersebut memang tidak bisa menunjukkan wujud aslinya di dimensi kita. Jadi mereka ini lebih suka menampakkan diri sesuai wujud serang yang biasanya memang digambarkan sama manusia-manusia di sekitarnya. Nah, tapi kalau di daerah kalian gimana nih? Hantu-hantu terkenal apa ini secara eksklusif cuman ada kayaknya di daerah kalian doang deh? Langsung komen di bawah aja ya, cerita-cerita ke kita. Dan thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!